Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini, sekarang ini kan pagi gitu ya. Saya bisa membuatkan video untuk matkul studi teks pendidikan Islam. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini, gitu ya. Di sini pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvin Yasin dari kelas PAI 6A, dan ini video dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari studi teks pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen PPL Wiswanto. Nah, pada pertemuan kali ini ataupun pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya saat kita masuk perkuliahan begitu. Nah, mungkin pembahasan ini dirujuk dari kitab Adabul Alim wal Muta'alimin karya Ki Haji Hashim Asy'ari gitu ya. Nah, sedikit mengenai tentang Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah satu ulama yang pendiri Nahdlatul Ulama gitu ya, yang sangat karismatik dan juga sangat nasionalis juga gitu ya. Seorang ulama juga sangat nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, menarik di sini bagaimana Ki Haji Hashim Asy'ari membuatkan sebuah karya buku gitu ya, yang mana buku ini adalah adab-adab saat kita menuntut ilmu gitu ya. Adab-adab bagaimana caranya menuntut ilmu dengan baik dan benar gitu. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana etika kita sebagai guru untuk mengajar kepada murid-muridnya, ataupun etika sebagai guru dalam dirinya sendiri, ataupun etika kita sebagai guru dalam mengajar keseharian kita terhadap murid-murid kita. Nah, kalau berbicara tentang etika, mungkin perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita memahami gitu ya, etika itu bagaimana dan harus bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita berperilaku tanpa etika, tanpa adab, mungkin akan berlaku semena-mena ataupun berlebihan. Artinya di sini sangat perlu etika gitu ya, dalam menuntut ilmu, dalam apapun juga etika itu sangat diperlukan, baik etika kita terhadap guru, orang tua dan sebagainya. Dan juga nantinya insya Allah kalau etika kita baik gitu ya, kalau etika kita terjaga dengan baik, ilmu yang kita pelajari akan mudah didapatkan oleh kita. Nah, kalau pengertian etika tersebut adalah, etika itu adalah sebuah aturan gitu ya, sebuah aturan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam tata cara kita mencari ilmu dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membagikan tentang etika kita saat etika guru terhadap murid gitu ya, dalam peserta didik gitu ya, ataupun sedang mengajar. Bagaimana sih etika-etika yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam ketika mengajar gitu ya. Yang pertama, taqarrub gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saat kita ingin mengajar kepada murid-murid kita, misalkan kita sudah menjadi seorang guru nih gitu ya, mau mengajar ke kelas. Sebelum kita berangkat mengajar, artinya kita harus berzikir dulu, harus berdoa terlebih dahulu gitu ya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru agar apa yang ingin kita sampaikan gitu ya, apa yang materi yang ingin kita sampaikan itu masuk kepada si murid tersebut, artinya mendapatkan kebarokahan gitu ya. Terus yang kedua adalah
berdoa sebelum berangkat. Nah ini perlu gitu ya, berdoa terlebih dahulu gitu ya, supaya mendapatkan barokah gitu ya. Terus yang ketiga mengawali dengan salam ya. Jadi setelah masuk dalam kelas ataupun sebelum masuk, mau masuk dalam kelas, alangkah baiknya mengucapkan salam kepada murid-murid yang ada di dalam kelas. Itu sudah wajar ya gitu ya. Terus yang keempat dengan mengawali dengan membaca Al-Quran gitu ya. Jadi perlu sebelum pembelajaran itu dimulai, alangkah baiknya mengawali dengan bacaan Al-Quran gitu ya, supaya mendapatkan keberkahan gitu ya. Yang kelima adalah setelah pembelajaran itu selesai, alangkah baiknya guru mengucapkan Wallahu a'lam gitu ya. Karena di sini kita sebagai manusia tugasnya hanya menyampaikan saja, dan bila mana ada kesalahan dan apapun, semuanya dikembalikan kepada Allah. Hanya Allah lah yang lebih tahu dari segalanya. Kita mah apa tuh ya. Nah, itu etika guru dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang etika guru terhadap murid gitu ya. Etika guru terhadap murid atau anak didik. Yang pertama, niat mengajar hanya untuk mencari ridho Allah. Artinya di sini seorang guru tidak ada niat apapun selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat untuk dipuji orang lain, tidak ada niat untuk dipuji oleh guru-guru lain ataupun yang lebih naas gitu ya. Kita mengajar hanya untuk hanya imbalan saja, hanya ingin mencari kesenangan dunia, hanya ingin mencari uang saja. Nah itu yang harus di apa ya namanya pemikiran itu harus dihapuskan. Artinya di sini mengajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menyiarkan agama Islam, hanya untuk memahami ataupun menerangkan sebagai mestinya, menyampaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Nah yang kedua adalah sabar dalam mengajar. Itu tentu gitu ya. Bagaimana kita mengajar harus sabar, harus kalau anak didik yang yang bandel lah ataupun yang susah diaturnya, tentunya seorang guru harus mempunyai rasa sabar yang lebih tinggi gitu ya, harus mempunyai sifat sabar karena kalau kita mengajar kepada anak-anak gitu ya, kalau anak-anaknya banyaklah anak-anak SD, SMP itu masih susah diatur, masih bandel. Nah, kita harus sabar menjalani hal tersebut ataupun sabar menghadapi anak-anak tersebut. Gitu. Nah, yang keempat adalah atau yang ketiga mencintai anak didik. Ya, mencintai artinya kalau kita mencintai gitu ya, pasti tidak akan membenci anak didik tersebut gitu. Terus yang keempat, mendidik dan memberi pelajaran kepada anak didik dengan penjelasan yang mudah dipahami. Nah, artinya di sini seorang guru harus kreatif mungkin, bagaimana yang ingin kita sampaikan kepada murid kita dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti oleh anak didik kita gitu. Terus yang kelima, bersungguh-sungguh dalam memberi pelajaran. Nah, di sini artinya kita sebagai guru jangan leha-leha lah gitu ya dalam memberikan pelajaran kepada murid-murid kita, anak didik kita. Bukan hanya sekedar masuk kelas gitu ya, hanya mengisi absen saja gitu ya, tetapi tidak memberikan dampak apapun kepada si murid tersebut. Artinya di sini sungguh-sungguhlah dalam mendidik gitu ya, sungguh-sungguh dalam kita memberi pelajaran kepada anak didik kita supaya nantinya generasi penerus kita menjadi baik, lebih baik daripada kita gitu ya. Terus yang keenam, tidak memberikan perlakuan khusus ataupun istilahnya itu pilih kasih kepada anak didik ataupun peserta didik yang lainnya.
ya. Jadi perlu kita pahami dalam kita mendidik anak tentu tidak apa yang namanya, tidak pilih kasihlah kepada anak-anak tersebut. Misalkan ada orang anak nih pintar gitu ya, pilih kasih terhadap anak pintar tersebut itu jangan diperbolehkan dan seorang guru gitu. Nah yang ketujuh, tentunya seorang guru harus mencontoh kepada murid-muridnya dengan baik. Ya, artinya di sini seorang guru tidak hanya transfer of knowledge, tetapi transfer of karakter gitu ya. Bagaimana seorang guru bukan hanya memberikan sebuah ilmu saja, tetapi memberikan sebuah perilaku ataupun karakter baik di dalam diri kita kepada murid kita, supaya bisa mencontoh nih apa yang kita kerjakan, si murid-murid kita bisa mencontoh apa yang gurunya itu lakukan gitu ya. Nah itulah bagaimana etika seorang guru kepada muridnya, bagaimana etika guru sebagai mengajar dalam proses belajar-belajaran. Nah, di sini mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.